Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita tentang Erick Thohir konfirmasi kedatangan 6 pemain diaspora tambahan. Indra Syafri titipkan pemain yang gagal lolos seleksi. Legenda Chelsea nantikan debut anaknya yang berkarir di Indonesia. Dan 4 pemain jebolan Timnas U20 yang resmi ikut pendidikan kepolisian. Jadi simak terus berita dari Timnas PES selengkapnya. Salah satu legenda Chelsea, Mark Schwarzer, mengaku tak sabar untuk segera dapat melihat sang anak tampil di Liga 1 2023-2024. Seperti yang diketahui, anak Mark Schwarzer yakni Julian Schwarzer kini resmi berseragam Arema FC. Pemain berposisi sebagai kiper itu diperkenalkan Arema FC pada Kamis minggu lalu. Transfer ini pun lalu mendapatkan dukungan dari Mark Schwarzer. Pria yang menjaga gawang Chelsea pada tahun 2013 hingga 2015 itu bahkan memberikan selamat untuk sang anak. Namun tim berjuluk Singo Eden belum memberikan kesempatan bermain kepada Julian Schwarzer. Posisi penjaga gawang Arema FC pada laga tersebut diisi oleh Teguh Amiruddin. Sebagaimana diketahui, Eki Maulana Fikri terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Kini dirinya pun bertekad untuk bisa memperkuat skuad Garuda lagi. Hal itu ia ungkapkan usai mencetak 1 gol ketika klubnya menang 3-0 atas Persik Kediri beberapa waktu yang lalu. Menanggapi hal tersebut, pelatih Dewa United John Olderi Kering menyebut bahwa Eki merupakan pemain yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Secara tak langsung, pelatih asal Belanda itu yakin suatu saat nanti Eki Maulana Fikri bisa menembus skuad timnas asuhan Sintayong jika tetap menampilkan penampilan yang impresif. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia U17. Ya, usai mengumumkan konsultan baru untuk timnas, Erick Thohir mengumumkan venue untuk laga semifinal dan final Piala Dunia U17. Ketum PSSI itu menunjuk Stadion Manahan Solo untuk laga tersebut. Erick bukan tanpa alasan menjadikan Stadion Manahan sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, kota Solo memiliki sejarah besar dalam dunia olahraga, di mana Solo menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang pertama pada tahun 1948. Dengan memiliki catatan sejarah itu, Erick Thohir pun berharap timnas Indonesia U17 nantinya bisa mengukir sejarah di kota Solo. Namun dia sama sekali tidak membebankan itu kepada para pemain. Menurutnya yang terpenting, para pemain harus berjuang semaksimal mungkin. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri merasa pemain hasil seleksi di 6 kota memiliki kualitas yang belum cukup baik dibandingkan pemain yang melakukan TC di timnas U17. Tak perlu pikir panjang, Coach Indra memberikan saran bahwa pemain-pemain yang tidak berhasil lolos seleksi saat bergabung dalam TC Timnas Indonesia U17 bisa dibina oleh klub-klub Liga 1. Hal ini bertujuan untuk tetap mengembangkan potensi pemain muda yang belum berhasil masuk dalam timnas, sehingga mereka dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam kompetisi Liga 1. Indra Syafri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pemain-pemain yang tidak berhasil lolos seleksi dan kembali ke daerahnya karena dia khawatir mereka tidak akan mendapatkan perhatian yang baik dalam pembinaan sepak bola. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia U17. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U17 sebelumnya sudah memulangkan 4 pemain diaspora dari 6 yang dipanggil. Itu karena keempat pemain tersebut tidak masuk kriteria yang dibutuhkan. Kabarnya 4 dicoret yakni Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil Harito, dan Aaron Natang-Ang. Jadi hanya menyisakan nama Aaron Suitela dan sementara Welber Halim Jardim belum menghadiri seleksi. Erick mengonfirmasi timnas Indonesia U17 akan kedatangan 6 pemain untuk menggantikan keempat pemain yang dicoret oleh Bima Sakti. Erick menambahkan bahwa banyak pemain diaspora dan yang berkarir di dalam negeri pun sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun dia sambut positif karena makin banyaknya pilihan pemain-pemain muda potensial. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil impresif dalam laga uji coba ke MSK Dense versus Winkle Sport pada hari Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, klub yang dibela Marcelino Ferdinand imbang dengan skor 1-1. Bermain selama 61 menit, Marcelino berhasil mencatatkan assist pada menit ke-16.
Saat itu dirinya melakukan umpan terbesar yang berhasil disambar oleh Swan Breaker. Marcelino pun pada pertandingan ini hampir mencetak gol, tepatnya pada menit ke-23. Saat itu dirinya dipercaya untuk melakukan free kick yang jaraknya tidak terlalu jauh dari gawang lawan. Namun sayangnya tendangan penalti pemain berusia 18 tahun itu masih bisa ditepis oleh kiper lawan. Usai melakukan pergantian, Keamas Kadensi justru kebobolan pada menit ke-83. Kemenangan di depan mata pun sirna begitu saja. Tak hanya Marcelino yang cetak asis apik, gelandang muda timnas Indonesia Ivar Jenner juga melakukan hal yang sama ketika dirinya mengikuti laga uji coba antara FC Utrecht melawan Shakhtar Donetsk pada hari Sabtu malam kemarin. Berlaga di Zeeland, Ivar Jenner sejatinya tidak tampil starter. Meski begitu, ternyata ia mampu membayar kepercayaan pelatih dengan mencetak 1 asis. Kala itu dirinya diturunkan pada menit ke-75 dan berhasil mencetak asis pada menit ke-79 usai umpannya berhasil dimanfaatkan oleh Sean Kleiber. Namun sayangnya pada laga tersebut FC Utrecht harus kalah 4-2 atas klub asal Ukraina tersebut. Dengan penampilan apiknya bersama FC Utrecht, Ivar Jenner diharapkan bisa tembus ke skuad utama untuk musim depan. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot jadi sasaran supporter Ipicron di media sosial setelah tim itu menelan kekalahan pada pertandingan uji coba. Tidak hanya Elkan, sang pelatih Kieran Pekina juga kena. Pada laga yang digelar pada hari Sabtu itu, klub yang dibela Elkan harus kalah 2-1 atas Stevenage. Pada laga tersebut, Elkan bermain sebagai starter, namun laga baru berjalan 5 menit, gawang Ipicron harus dijebol terlebih dahulu lewat aksi Jamie Reed. Bermain selama 83 menit, Elkan justru diserang oleh supporter Ipicron. Hal ini diketahui dalam unggahan akun Instagram resmi klub. Namun beberapa juga banyak yang menyerang McKenna sebagai pelatih Ipicron yang gagal membawa timnya meraih kemenangan. Kabar mengejutkan datang dari 4 pemain jebolan timnas Indonesia U20. Keempat pemain tersebut ialah Frankie Misa, Muhammad Ferrari, Ginanjar Wahyu, dan Kakang Rudianto. Dikabarkan sedang mengikuti pendidikan kepolisian. Mereka pun dikabarkan akan menepi dari dunia sepak bola selama kurang lebih 5 bulan. Sebelumnya kabar semacam ini juga sudah diungkapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Mereka membuka pintu bagi para pemain jebolan timnas Indonesia U20 yang ini menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Terlepas dari hal itu, muncul sebuah pertanyaan soal masa depan karir para pemain ini di dunia sepak bola. Sebab mereka harus meninggalkan klubnya demi mengikuti pendidikan kepolisian.